Ya, jumpa kembali dengan program edukasi dari Klinik Pratama Cordova. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang demam tifoid atau typhoid fever, atau masyarakat umumnya lebih mengenal penyakit ini sebagai penyakit tipes. Sebagai ilustrasi, misalkan ada kasus penderita seorang wanita umur 20 tahun datang dengan keluhan demam naik turun selama 1 minggu. Kemudian memeriksakan diri ke klinik, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, suhu badan 38,5 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, apatis, kemudian ditemukan hepatosplenomegali, kemudian ditemukan juga meteorismus. Dilakukan pemeriksaan laboratorium eh, untuk menentukan ke arah mana diagnosis pasien ini bisa ditegakkan. Akhirnya kami mendiagnosa pasien ini dengan diagnosis demam tifoid. Nah, itu sekilas gambaran mengenai eh, pasien penyakit tipes atau demam tifoid. Oke, kita akan membahas tentang penyakit tipes itu sendiri. Penyakit tipes adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi dari Salmonella typhi atau bakteri Salmonella typhi yang menginfeksi organ pencernaan, ya, organ pencernaan. Pada kasus ini kita akan bahas tipes yang terjadi pada abdomina atau di organ pencernaan. Setelah menginfeksi ke dalam tubuh pasien, maka kemudian kuman ini berkembang menginfeksi ke organ-organ pencernaan. Nah, bagaimana penyakit tipes ini bisa menular melalui makanan yang terkontaminasi bakteri Salmonella typhi dan juga kontak langsung, ya, kontak langsung. Nah, kita akan membahas tentang apa sih faktor risiko atau hal-hal apa yang menyebabkan orang itu bisa terkena penyakit ini, penyakit tipes ini. Yang pertama, faktor risiko adalah sanitasi atau kebersihan yang buruk, ya, dari cara air, ya, dari air, karena penyakit tipes ini tergolong penyakit yang ditularkan lewat air. Tadi waterborne disease, ya, penyakit yang ditularkan lewat air. Sanitasi yang buruk ini menyumbang kontribusi yang sangat besar terhadap munculnya penyakit tipes ini. Kemudian juga makanan atau minuman yang terkontaminasi dengan bakteri tipes ini. Kemudian yang keempat adalah munculnya penyakit ini karena ada faktor risiko daya tahan tubuh menurun. Misalnya kita terlalu capek, beban kerja kita yang berlebihan, sementara istirahat kita berkurang. Maka ini juga akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Sehingga apabila daya tahan tubuh kita menurun, maka infeksi kuman ini juga akan mudah menyerang, akan muncul kembali. Apalagi di dalam diri kita memang sudah punya bakat atau dulunya itu sudah pernah menderita tipes, maka akan muncul kembali, ya, kuman-kuman yang dulunya bersarang dalam tubuh kita akan muncul kembali. Kemudian yang pembahasan kedua adalah apa sih gejala klinis dari penyakit tipes ini? Ya, akan kita bahas. Gejala klinis yang umumnya muncul dari penyakit tipes ini yang pertama adalah demam. Demam pada penyakit tipes ini tidak terlalu tinggi. Maksimal biasanya 38 derajat Celcius atau 38,5, jadi tidak terlalu tinggi.
Untuk pola demamnya memang ada beberapa pola. Bisa juga demam yang diderita sore menjelang malam. Jadi kalau pasien pagi, siang itu kelihatan sehat, nanti mulai sore, menjelang malam dia naik. Ada juga yang demam naik turun, naik turun. Tetapi secara umum demamnya ini adalah demam yang tidak terlalu tinggi, tidak seperti infeksi-infeksi virus yang demamnya bisa sampai 39, 40 begitu. Yang kedua adalah ada pemeriksaan yang namanya bradikardi relatif. Jadi secara umum kalau suhu kita naik 1 derajat Celcius maka nadi kita juga akan meningkat 8 kali per menit. Tetapi pada tipes ini terjadi bradikardi relatif. Suhu badan kita naik, tetapi jumlah nadi kita tidak naik. Pada kasus di depan yang sudah saya sampaikan tadi, nadi pasien walaupun suhunya 38,5 derajat Celcius tapi nadinya cuma 80 kali per menit, masih normal. Kemudian pasien juga mengeluh nyeri kepala yang sangat, ya, nyeri kepala yang sangat. Kemudian juga pada pemeriksaan fisik ditemukan hepatosplenomegali. Jadi ini gambaran liver, ya, livernya ini membesar, ini liver, kemudian atau hepar membesar, kemudian splinnya atau limfanya ini juga membesar pada pemeriksaan fisik. Pada penderita juga terlihat toksemia atau tidak bersemangat, kelihatan sakit. Ya, kita bisa lihat gambar di sini. Orangnya kelihatan tidak bergairah. Beda dengan infeksi virus, walaupun suhunya itu sangat tinggi, tetapi biasanya orangnya bisa bercerita dengan bebas, bisa kadang juga bisa tertawa. Tapi pada penderita tipis ini suhunya tidak terlalu tinggi, tapi kelihatan sekali kalau dia sangat kesakitan. Kemudian terjadi juga gangguan pencernaan, mulai dari ini nyeri perut, ya, kram perut atau nyeri perut, perut sangat mules. Kemudian juga ada gangguan pencernaan lain, diare atau malah konstipasi. Jadi tidak bisa buang air besar atau konstipasi, atau malah buang air besarnya diare ada beberapa kali dalam sehari, melebihi dari kebiasaan normal. Pada pemeriksaan lidah ditemukan juga lidah yang kotor, ya, lidah yang kotor. Jadi ininya kelihatan putih, tengahnya ini, kemudian tepinya itu hiperemis. Nah, kalau pasien kita minta untuk menjulurkan lidah, biasanya dia tremor atau lidahnya ini bergetar, ya, bergetar. Ini pada pemeriksaan lidah. Ini terjadi pada, ada juga pemeriksaan rose spot atau bintik-bintik merah ini, res. Tapi ini biasanya di Indonesia jarang kita bisa temukan rose spot ini. Oke. Lanjut lagi untuk pemeriksaan lab pada demam tifoid. Ada beberapa pemeriksaan lab yang mestinya para klinisi atau dokter lakukan untuk mendiagnosis apakah betul pasien ini menderita tifoid. Pemeriksaan lab yang biasanya dianjurkan ini ada beberapa untuk menyingkirkan atau untuk menegakkan diagnosis dari demam tifoid. Yang pertama ada pemeriksaan hematologi rutin, jadi pemeriksaan darah rutin. Biasanya ini ditemukan nanti angka leukositnya atau sel darah putihnya tidak terlalu tidak terlalu tinggi atau bahkan normal, atau bahkan terjadi leukopenia atau sel darah putihnya itu di bawah angka normal. Berbeda dengan penyakit infeksi umum yang lain, ya, nah yang non tipes. Kemudian urin rutin juga bisa kita lakukan untuk menyingkirkan apakah penyakit ini juga berbeda dengan infeksi saluran kencing. Jadi pada pasien sama, kalau ternyata urin rutinnya ini terdapat leukosit, maka bisa ditegakkan ini sebenarnya bukan tipes tapi infeksi saluran kencing. Juga kita bisa periksa fungsi liver, ya, fungsi liver
SGOT, SGPT, ya. Fungsi helpernya bagaimana untuk menyingkirkan penyakit tipes. Pada penyakit tipes juga kadang terganggu ini fungsi livernya. Ini cukup tinggi karena memang jalur dari penyakit tipes ini juga melewati liver. Kemudian untuk menentukan gold standar dari pemeriksaan tipes ini adalah pemeriksaan IgM anti salmonella typhi, ya. Kemudian yang umumnya gold standar juga adalah gal kultur. Jadi gal kultur ini dipakai untuk menentukan apakah penderita ini memang benar-benar tipes. Tetapi ini jarang bisa dilakukan. Umumnya yang dipakai, yang sekarang ini masih dipakai adalah tes Widal. Jadi Widal ini juga sudah jarang dilakukan, tetapi untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama di masyarakat kita ini masih sering memakai, asalkan kenaikan titernya benar-benar tinggi, ya. Kenaikan titer tinggi bisa kita tentukan bahwa ini orangnya benar tipes. Atau ini yang terbaru adalah pemeriksaan IgM anti salmonella. Nah, itu tadi tentang pemeriksaan laboratorium. Kemudian kita akan sampai pada terapi dan perawatan. Bagaimana sih cara terapi atau perawatan bagi penderita tipes? Yang pertama adalah tirah baring. Jadi orang sakit tipes ini harus betul-betul istirahat total. Ya, tirah baring yang baik adalah memang istirahat, tidur. Gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang memang menyita perhatian ini benar-benar harus dikurangi. Ini harus istirahat. Kemudian cukup intake-nya. Jadi makan juga harus cukup karbohidrat, protein, sayur. Kalau konsep dulu orang yang sakit tipes harus makan yang lembek-lembek, yang lemes, yang harus bubur gitu. Tetapi konsep sekarang ternyata kalau pasien itu makan yang lembek-lembek atau bubur, justru malah daya tahan tubuhnya akan menurun, akan lemas pasiennya. Maka sekarang pasien tipes itu justru dianjurkan untuk makan padat seawal mungkin. Dengan catatan memang kita makan juga mengunyahnya itu cukup lama, cukup lembut sehingga di pencernaan tidak terlalu berat. Jadi sekali lagi seimbang karbohidrat, protein, sayur gitu. Kemudian cukup minum. Pasien tipes ini harus cukup minum. Ya, ini memang problemnya kadang-kadang mual, ya, tetapi ini intake cairan ini juga penting karena pasien tipes ada demamnya sehingga kebutuhan cairan juga akan meningkat, ya. Cukup air minum. Kemudian kalau itu tidak membaik, maka perlu ada terapi obat-obatan baik yang diminum. Ya, obat-obatannya mulai dari anti demam, jadi penurun panas, kemudian juga antibiotik. Nah, antibiotik untuk tipes ini umumnya yang masih sering dipakai adalah golongan chloramphenicol, thiamphenicol, kemudian ciprofloxacin atau levofloxacin, itu umumnya yang sering dipakai. Atau pada anak juga cefixim. Ya, kemudian selain antibiotik juga obat-obat pencernaan seperti anti muntah itu juga diberikan, dan juga roboransia atau vitamin itu juga bisa diberikan pada penyakit tipes. Nah, apabila ini tidak membaik, ini ya perlu rawat inap, jadi intake cairannya itu lewat infus, perlu istirahat di klinik rawat inap atau di rumah sakit sehingga intake cairannya ini benar-benar bisa terjaga, dan obat-obatan nanti bisa lewat injeksi. Ya, demikian penjelasan video edukasi dari kami di klinik Cordova. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai penyakit ini bisa konsultasi dengan dokter kami di klinik Pratama Cordova. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Terima kasih.